Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah atas berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar pada saat ini. Salat berserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran Anda semuanya. Safriuddin. Hadir. Suci Mutia. Hadir, Pak. Berarti semua tidak ada yang izin ya. Baiklah. Berdasarkan materi kemarin, silakan Anda buka semuanya halaman 36 yang materinya telah Bapak berikan kemarin. Baiklah Anda, apakah sudah ketemu semua? Sudah, Pak. Baiklah, selanjutnya pada materi kali ini kita akan membahas tentang ikhtiar. Apakah Anda semua sudah tahu tentang apa itu ikhtiar? Belum. Baiklah, pada saat ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu ikhtiar. Ikhtiar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ikhtiar secara bahasa. Yang kedua, ikhtiar secara istilah. Yang pertama, ikhtiar adalah secara bahasa, artinya memilih. Sedangkan secara istilahnya, yaitu usaha seseorang secara sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupannya untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Dan sebagaimana perkataan itu menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Selanjutnya, apakah Anda semua ada yang diragukan tentang pengertian dari ikhtiar? Tidak, Pak. Baiklah, berarti kita sekarang bisa lanjut ya. Pada kelas Bapak tidak akan menekankan terlalu ketat. Kita belajarnya santai saja. Boleh makan tapi harus menyimak. Paham? Paham, Pak. Selanjutnya itu, kita akan membahas tentang contoh dari perilaku ikhtiar. Yang pertama orang yang berikhtiar atau orang yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan bekerja keras, sembari bekerja cerdas. Dan rajin belajar, suka menabung, dan tidak sombong. Itulah contohnya. Contoh diantaranya lainnya ialah mereka akan giat belajar, tekun dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini. Dalam ikhtiar ada dampak positifnya. Apakah Anda tahu semua? Belum, Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Ini sangat berdampak kepada generasi milenial sekarang ini. Karena sekarang banyak pergaulan-pergaulan yang akan berdampak negatif kepada kita semua. Contohnya saja ada pergaulan bebas. Banyak remaja yang menggunakan alkohol, miras, dan pesta-pesta lainnya. Itu akan berdampak negatif pada perkembangan saat ini. Karena saat ini dunia sudah mengalami ambang kehancurannya. Oleh karena itu, tujuan Bapak utama untuk mengajar ini adalah membentuk generasi muda agar menjadi bertakwa kepada Allah. Yaitu dampak positifnya yang pertama ialah menghilangkan rasa malas. Banyak generasi sekarang mengalami di dalam hatinya itu rasa malas untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Jadi banyak yang berkeluh kesah, banyak laporan kepada Bapak, anak-anak ini malas gitu dalam belajar. Jadi yang kedua itu menumbuhkan harapan baru kepada hidup seseorang. Jadi apabila anak-anak itu pada era sekarang banyak mengalami rasa-rasa malas, rasa yang lainnya. Jadi
Harapannya itu dengan melakukan ikhtiar, yaitu bertawakal kepada Allah, yaitu dengan usaha bersungguh-sungguh. Maka dia akan menumbuhkan harapan baru, motivasi baru bagi dia untuk berkembang dan maju lebih selanjutnya. Selanjutnya ialah orang yang berikhtiar akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang yang berikhtiar akan mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan disenangi oleh masyarakat, disenangi oleh temannya, disenangi oleh orang tuanya dan lainnya. Yang di akhirat dia akan disenangi oleh dan dapat bergabung dengan baginda kita, yaitu Rasulullah SAW. Selanjutnya, di dalam diri seorang itu ada kepuasan batin muncul. Apabila dia berikhtiar, dia akan muncul rasa kepuasan batinnya. Selanjutnya itu menumbuhkan dan meningkatkan keimanannya. Apabila dia berikhtiar, rasa iman Islam ihsannya itu muncul gitu. Dia akan mengalami rasa kerinduan atau kecintaannya kepada Allah gitu. Melalui cara-caranya seperti tersebut, melakukan hal-hal tindakan yang positif. Selanjutnya itu memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya, bahwa dia akan mengalami pemikiran bahwa Allah itu selalu ada. Apabila dia mengalami masalah, dia akan selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah, maka usahanya akan lancar. Dari sekian banyak penjelasan Bapak tadi, apakah Ananda ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Berarti Ananda semua sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan tadi? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Yang di mananya kurang? Contoh-contoh ikhtiar, Pak. Contoh ikhtiar. Baiklah, Bapak akan menjelaskannya kembali. Contoh orang yang berikhtiar. Orang yang berikhtiar adalah akan mengalami dalam dirinya itu rasa kerinduan kepada Allah, dan dia akan rajin belajar, tidak bermalas-malasan. Maka dia akan bekerja keras sembari dia mengasah otaknya, sembari bekerja cerdas, tidak pernah berputus asa. Apabila dia berikhtiar secara sungguh-sungguh dan ikhlas, maka dia tidak akan ada dalam dirinya itu berputus asa. Apakah Anda paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, Anda semua sudah paham. Hendaknya ini akan bermanfaat bagi Anda semua, ilmu yang telah Bapak berikan ini. Bapak tutup belajar kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Anda semua, selamat berjumpa pada minggu depan. Kita akan membahas materi selanjutnya tentang sabar dan tawakal. Selanjutnya Bapak tutup belajar kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak izin pamit ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.